Hai, good morning all. Saat ini saya akan memulai untuk kursus bahasa Inggris melalui YouTube. So this is the first time or the first session of my English conversation through YouTube. Untuk belajar bahasa Inggris, and kita harus memulai dengan apa yang disebutkan pronunciation. Di samping itu, kita akan mulai dulu untuk mengetahui apakah kita sudah bisa untuk spelling dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, spelling itu adalah mengeja. Umumnya kita tidak terlalu sering mengeja di Indonesia. I know that for sure. But for English, once you learn English, you have to know how to spell it. Misalnya home. How do you spell home? Itu dimulai dengan H-O-M-E, home. Kalau dalam bahasa Indonesia mengejanya H-O-M-A, ya. But in English, once you learn and once you want to master how to speak English, you have to know how to spell it. Especially when you go overseas. And at the airport nanti akan mereka tanya siapa last name-nya. What is your last name? Misalnya Raja Guguk. My last name is Raja Guguk. And then the immigration at the airport would ask you, how do you spell your last name? Itu eja bahasa Inggrisnya last name itu apa? Kalau Raja Guguk itu akan dikatakan seperti ini. My last name spell R-A-J-A-G-U-K, Raja Guguk. So, di dalam belajar bahasa Inggris, tanpa kita mengetahui bagaimana spellingnya akan susah. Yang pertama, then we have to learn also how to say it. Ya, bagaimana mengucapkannya. Misalnya kita mau mengatakan management dalam bahasa Inggris, spellingnya adalah M-A-N-A-G-M-E-T, management. Ya, jadi kalau orang Indonesia menyebutkannya manajemen, nanti salah mengerti. Biasanya orang Indonesia sudah pintar dalam untuk ikut ujian TOEFL, TOEFL, ujian masuk bahasa Inggris. Tetapi di dalam menyebutkannya kadang-kadang susah. Ya, how do you say things in English? Ada juga yang harus kita pelajari bagaimana menyatakannya dengan bagus, dengan benar. Itulah sebabnya melalui kursus ini yang didesain untuk orang Indonesia, this English conversation designed for the Indonesian. Ya, untuk orang Indonesia. Jadi seterusnya nanti setelah session pertama ini, perkenalan, ini akan kita lanjutkan nanti dengan pembicaraan sehari-hari. If you can say things in the daily life activities, then you can speak English. Misalnya, pembicaraan di rumah. Ya, kalau di rumah, pembicaraannya adalah seperti ini. Good morning children, selamat pagi anak-anak. Dan mereka akan jawab good morning. Mau breakfast apa pagi ini? What do you want to eat for breakfast? Dia akan tanya, oh yes, dad or father, I would like to eat nasi goreng. So what is English for nasi goreng? Apakah bahasa Inggrisnya nasi goreng? Nasi goreng is fried rice. So do you want to eat fried rice this morning? Dia bilang yes, okay, come on sit down and then I will prepare your breakfast.
Here you go. This is your nasi goreng. This is your fried rice. And this is a glass of water. Ini satu gelas air minum. And I have one banana for your breakfast. Okay, are you ready now to have your breakfast? Apakah siap Anda untuk makan sarapan pagi? Yes. Now, terus kamu tanya lagi anak, hey son, are you ready to go to school now? Apa kamu sudah siap belajar berangkat ke sekolah? Yes. Okay, I'll take you to school and be ready karena ke sekolah itu mengambil waktu 30 menit because it will take 30 minutes to take you to the school. And then, come on, let's go now. We have to go now so we can arrive at school on time. Kita harus pergi sekarang supaya kita tiba dengan tepat di sekolah. Okay, so when you already arrive at school, kalau sudah tiba di sekolah, and then you will say, have a nice day, son. I will pick you up at 12. Ya, mudah-mudahan kamu senang di sekolah. Nanti saya jemput kamu jam 12. Because the school will be over by 12. Karena sekolah akan selesai atau habis jam 12. Jadi, that is how you speak English. That is how you practice your English. Without practice your English, tanpa praktek bahasa Inggrismu, you cannot speak English. Number one, you have to memorize words in English. Words. Spellingnya word itu adalah W-O-R-D. Kalau kamu sudah hafal kira-kira 100 kata-kata dalam bahasa Inggris, if you have already memorized, ya, kalau kamu sudah hafal kata-kata dalam bahasa Inggris, if you already have memorized 100 words, ya 100 kata-kata, or I can say that, boleh juga saya sebutkan 100 vocabulary. Ya, mulai dari I, you, room, door, window, rice, food, water, lights, chair, sofa, dish, glass, cooking equipment, stove, dan lain-lainnya yang ada di rumah, itu kira-kira ada 100 kata-kata. Then you can start practicing your conversation. Jadi, untuk English conversation yang akan dilaksanakan oleh Master Gultom dari Gultom Foundation USA English Conversation Course yang dipancarkan langsung dari Los Angeles, California, ini nantinya akan meminta Anda untuk memenuhi syaratnya. The condition that you have to follow, or the conditions, or the requirements, atau syarat-syaratnya adalah you have to memorize. Anda harus menghafalkan paling sedikit at least 100 vocabularies. 100. Dengan catatan, Anda bisa menghafalkannya satu kata setiap hari, maka selama 1 tahun Anda sudah mempunyai dan menghafalkan kira-kira 300 kata-kata. So that is not difficult. Tidak susah kan? Kalau Anda bisa melakukan itu, berarti Anda akan bisa berbahasa Inggris dengan cepat. Well, this conversation, this English conversation, design you to go international. Kalau kamu bisa mengikuti sesi demi sesi or session selama 52 kali dalam 1 tahun, then I can assure you, you should be able to come to see me in the US. And then you can take me around and you can explain things.
Jadi kalau nanti selesai 52 sesi bahasa Inggrisnya, saya yakin kalau kamu datang ke Amerika, kamu akan bisa bawa Mr. Gultom jalan-jalan di Amerika tanpa bisa keliru lagi. Right? Yes. It's not difficult to learn English. Tidak susah belajar bahasa Inggris. Yang penting, most important thing is that you need to memorize at least one word, one vocabulary every day, setiap hari. Nah, kita nanti akan mulai dengan teknik-teknik yang ada, yang saya sudah pelajari, yaitu membuat Anda percaya diri. I am going to teach you to be a more motivated to speak English, ya. You will not be shy anymore, ya. Yang penting lagi, kamu harus praktekkan. You have to practice it. Without practicing it, tanpa praktis, kamu tidak akan pernah bisa berbahasa Inggris. So, this is just the introduction to my YouTube channel, How to Speak English for the Indonesian. Because I am Indonesian, I can speak Indonesia pretty well. I can speak Batak also pretty well. I can speak Sundanese also pretty well. So, I know your problem. I was there. Saya tahu masalahmu. Saya juga sudah seperti kamu dulu. Karena without practice, and without practice, you will never be able to speak English. Because by practicing it, you will make mistakes. By making mistakes, you can correct your mistakes. So, practice make perfect. Practice made perfect. Jadi kalau kamu tidak bicarakan, tidak akan pernah bisa bicara bahasa Inggris. Nomor 1 tadi, itu pronunciation, alphabets, spelling, yaitu mengeja, listening, dan mempraktekkannya. Tanpa praktek, Anda tidak akan bisa. So, kita bisa bicara banyak. We can talk a lot later. We can practice it a lot later. And we can do much better. In addition, because at this time, everybody has to speak English in order to get a good job. Semua orang yang sudah dapat gelar atau S1, S2, S3 tanpa bicara bahasa Inggris, kamu tidak akan bisa sukses. Ya, you will never go international. Bisa sih di Indonesia kamu sukses, ya. But Indonesia now is getting crowded. Pekerjaan itu sudah international sekarang. Ya, if you want to find job, you have to communicate things in English, not in Bahasa Indonesia. Therefore, let's do it. This is just the beginning. This is session 1 of the Gultom Foundation USA English Conversation. Sampai ketemu kembali, and I will see you again next time on session number 2. Goodbye for now.